Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa kalian lihat. Kita ngobrol santai aja ya. Soalnya hari ini saya upload video ini bukan untuk sharing tutorial atau ngasih tahu bikin program gimana. Tapi yang mau saya bagikan ke kalian, menjadi programmer itu ya susah-susah gampang. Artinya ada orang-orang yang sukses dengan cepat jadi programmer dapat uang banyak. Ada yang orang-orang yang banyak kendala jadi programmer, mulai dari bosnya nggak support atau lingkungan belajarnya nggak support. Nah, jadi saya bilang gampang-gampang susah ini tergantung orangnya dan faktor lainnya. Tapi yang jelas satu hal untuk jadi programmer itu intinya jangan putus asa dengan error, bug, atau kendala-kendala yang terjadi saat ngoding. Itu sebenarnya proses aja sih. Lama-lama kalau kalian menghadapi banyak error, artinya kalian punya banyak formula untuk menyelesaikan error-error tersebut. Intinya sih gitu. Jadi waktu awal-awal saya jadi programmer itu susah banget. Banyak temen yang satu kelas itu programmer semua kan, calon karena kuliah saya di informatika, cuman saya lulusannya kan SMA itu kan nggak diajari ngoding, beda sama kayak anak SMK yang RPL, rekayasa perangkat lunak. Nah, mereka kan udah punya dasaran kuat ya. Tapi dari pengalaman saya kuliah itu ya emang susah awal-awal aja sih. Kan apa-apa yang belum biasa itu kan susah ya. Kalau yang udah biasa ya gampang lah. Kalau ngoding dengan cepat, belajar dengan cepat. Karena saya dulu SMA nggak diajari ngoding, ya harus belajar lebih ekstra. Jadi menyediakan waktu buat belajar, nyari-nyari buku, referensi, kayak gitu-gitu sih awal-awalnya. Emang susah kok, tapi lambat laun tambah kesini tuh mudah dapat errornya. Ya gitulah. Mau bilang nggak dapat error nggak mungkin ya. Sekelas programmer udah 4 tahun gitu tetap aja ada errornya. Ada error yang ditemukan. Kalau error-error yang pernah dilewati itu gampang aja, masih ingat lah istilahnya untuk menyelesaikan errornya. Kan biasanya gini, kalau error itu kan bisa cari di Stack Overflow. Itu website temen atau best friend untuk seorang programmer. Kalau menemukan error, cari di Stack Overflow. Semisal nggak langsung ke Stack Overflow juga nggak masalah, langsung ke Google pencarian juga bisa. Biasanya kan langsung muncul di error tersebut. Pilihan websitenya mesti ada Stack Overflow. Itu paling paling jitu kalau saya bilang. Saya kalau apa-apa error nyari ke sana dan nyari yang centang hijau. Kan ada ya pilihan banyak jawaban di bawah. Itu ada jawabannya banyak, cuma ada yang centang hijau, ada yang enggak. Nah, itu coba cari yang centang hijau. Kalau selama kita nyari di Stack Overflow nggak nemu, artinya mungkin opsi terakhir kita coba aja jawaban-jawaban yang ada di Stack Overflow walaupun nggak ada centang hijau. Nah, itu salah satu trikinya. Ya, kalian mungkin lihat di Stack Overflow ya, mungkin bahasa Inggris kan ya. Pasti susah mas gitu kan. Nyari jawabannya soalnya bahasa Inggris. Lah bahasa programmer itu emang bahasa Inggris gitu loh. Ngapain kok dikeluhkan ya. Mungkin trikinya kalau saya mau ngasih saran itu, jangan bahasa Inggrisnya jangan dibuat jadi masalah ya. Kalian bisa pakai extension browser namanya Google Translate. So, kalian bisa pakai itu, kalian bisa tinggal blok tulisannya, nanti artinya keluar. Itu bisa disetting. Kan?
So kita lihat ada banyak solusi sebenarnya dari permasalahan keamanan. Misal ada kendala di query, itu coba aja cari di Stack Overflow atau di pencarian Google, masih banyak kan solusinya. Jadi keputusasaan kita jadi programmer sebenarnya nggak ada ini ya, nggak ada hal yang kuat sebenarnya. Kalau cuma masalah aja, semua hidup ada masalah kan ya. Lalu itu jadi programmer juga ada masalah kan. Ya dijalani aja, nggak ada masalah kalau misalnya kita tetap berjuang cari errornya ya. Hidup ini penuh masalah lah. Jadi jangan diambil susah, ya dijalani. Kalau nggak ketemu, cari di grup-grup gitu, cari tanya-tanya di grup PHP Indonesia, Laravel, Surabaya, PHP Surabaya, banyak lah. Di kota-kota kalian lah, ikutan komunitas. Nah itu salah satu contoh memperkaya dan memotivasi kalian untuk jadi programmer. Jangan sendiri. Lihat di YouTube channel gitu juga ada banyak. Jadi emang awal-awal jadi programmer itu kita harus tahan banting dulu. Karena dengan kita tahan dulu ya, karena gini, polanya otak itu bekerja 24 jam, ya kan? Kalau ingatan itu misal materi A kalian udah baca ya. Nah, selama 24 jam itu kalian perlu review lagi. Itu akan melekat ke otak kalian. Itu namanya kalau ilmunya itu menyimpan memori jangka panjang. Jadi ketika materi itu sudah selesai, coba direview lagi sebelum 24 jam. Atau istilahnya jangan sampai berlalu 1 hari penuh lah. Direview lagi. Sama kalau misalnya kamu sebagai programmer, kamu belajar bahasa baru, yaitu terus diulang. Karena ilmu programmer itu cuma istilahnya ilmu keterampilan. Kalian hanya perlu jam terbang, nyoba terus, salah terus, nyoba terus, sama kayak gitu, pasti akan mahir. Dan saya udah melalui ini dari 2015 secara profesional, tapi ya 2015 itu baru aku kerja di salah satu software house di Surabaya, dan itu membuat saya berpikir, oh iya bener, kalau kita misalnya sebenarnya waktu saya lulus itu ada niatan untuk tidak jadi programmer kerjanya. Nah, karena gini, waktu itu jadi programmer itu murah. Aku bilang pekerjaan yang murah dan banyak godaan lah untuk tidak jadi programmer. Karena lihat teman-teman saya yang setelah lulus kuliah itu mereka banyak yang kerjanya bukan jadi programmer, padahal satu kelas yang 45 orang 45 orang yang lulus yang jadi programmer itu cuma 4-5 jadi 40 orang. Kalian bisa tebak dia kerja apa. Ada yang jadi teknisi, ada yang jadi support IT, ada yang call center itu ada. Karena emang gajinya cukup lumayan lebih besar ketimbang kamu jadi junior programmer di software house. Cuma motivasi saya itu lebih ke belajar pada waktu itu. Jadi saya nggak terlalu mentingin permasalahan gaji. Jadi nggak masalah lah gaji sedikit. Cuma aku ada ilmu lah setelah keluar dari sini, ada pelajaran yang tak dapat. Nah itu motivasi saya pada waktu itu emang bukan cuma uang. Jadi selain emang uang untuk kebutuhan hidup aja sih, tapi ilmu pengetahuan itu yang penting. Dan saran ketika kalian memulai karir di dunia programmer, kalian jangan terlalu memprioritaskan uang ya. Kalau untuk yang pemula, kalian masuklah ke perusahaan-perusahaan yang startup ya. Saya rasa mungkin kondisi kalian beda ya sama saya, tapi pada waktu saya lulus dari universitas itu saya milih ke startup. Alasan saya karena di startup kita
menyentuh banyak bidang. Misal contoh, saya di sana belajar bikin alur program. Saya di sana juga belajar bikin front end, HTML, CSS. Saya juga belajar jadi back end. Saya juga belajar mobile programming ya. Semuanya dipelajari, dikasih tahu sama mentor di sana. Nah, kalau misalnya kawan-kawan langsung masuk ke company besar atau perusahaan besar, itu akan merasa belajar sendirilah istilahnya, merasa nggak dibimbing, karena padahal untuk jadi junior programmer itu susah loh, harus full support dari seniornya. Nah, di startup itu saya milih itu karena kelihatannya lingkungannya itu emang cocok buat junior programmer, karena seniornya support, kasih tahu, diajari, ada briefing, terus ada kayak kuliah pulang, sebelum pulang kerja itu dikasih tahu belajar OOP kayak gimana. Nah, itu semuanya saya dapatkan di startup. Justru malah di kuliah itu hanya dasar saja yang diajarin, soal database, normalisasi database, terus bikin website pakai PHP murni tanpa framework. Nah, justru malah setelah lulus saya di startup itu malah dikasih tahu hal-hal yang sama sekali di kuliah nggak diajarin. Nah, itu mungkin yang bisa saya share ke kawan-kawan. Kalau kawan-kawan mungkin sepengalaman atau yang sekarang lagi mencoba karir sebagai programmer, coba komentar di bawah kalian seperti apa. Mungkin ada yang sama atau ada yang beda dengan kondisi kalian di startupnya. Tapi yang jelas untuk belajar jangan putus asa. Kalian bisa belajar di YouTube, banyak di Udemy, itu platform buat pembelajaran. Oke, terima kasih. Itu tadi sharing seasonnya. Dan kalau kalian suka dengan topik yang saya bikin, bantu dukung saya dengan klik like dan subscribe kalau kalian belum subscribe, dan klik lonceng kalau kalian belum klik lonceng, dan bantu bagikan ke semua sosial media untuk dukung saya tetap upload video seperti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.